Halo semuanya, bienvenue, selamat datang di channel aku. Kita kenalan dulu nih ya. Perkenalin, nama aku Fazil dari Farzandi. Aku mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Perbankan Syariah. Di video aku kali ini, aku tuh pengen bahas masalah mengenai penalaran. Kenapa aku ngangkat masalah ini? Alasan aku ngangkat tema ini itu tuh berawal dari keresahan aku karena melihat rendahnya tingkat kemampuan penalaran masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Hal ini bisa kita lihat dari bagaimana masyarakat Indonesia itu mudah sekali menerima hoax-hoax atau fake news yang bersebaran di internet. Makanya konsep penalaran ini tuh penting buat diterapin ke kehidupan sehari-hari. Ibaratnya nih, konsep penalaran adalah suatu fondasi dari untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan penalaran? Menurut Wikipedia, penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan panca indera atau pengamatan empirik yang menghasilkan sejumlah pengertian atau konsep-konsep. Sedangkan menurut Merriam-Webster, penalaran atau reasoning adalah the ability of the mind to think and understanding things in a logical way. Untuk melakukan penalaran itu setidaknya ada dua macam metode yang dapat dilakukan. Yang pertama ada metode deduktif dan yang kedua ada metode induktif. Kita bahas satu-satu nih ya. Yang pertama itu ada metode deduktif. Metode deduktif atau deductive reasoning adalah proses berpikir untuk menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum. Misalnya nih, kita punya pernyataan atau premis semua manusia itu berpikir. Kita dapat menyimpulkan secara langsung kalau misalnya tidak ada satupun manusia yang tidak berpikir. Itu contoh pengambilan kesimpulan secara langsung. Tapi kita juga bisa ambil kesimpulan itu secara tidak langsung. Proses pengambilan kesimpulan secara tidak langsung itu menggunakan dua premis biasanya. Misalnya kita jadikan premis yang pertama tadi sebagai premis pertama. Premis pertama berarti semua manusia itu berpikir. Terus kita ketemu premis lagi nih, maksudnya premis keduanya nih, Oza adalah manusia. Berarti kesimpulan yang dapat kita ambil dari dua premis itu adalah Oza dapat berpikir. Itu contoh pengambilan kesimpulan secara tidak langsung. Selanjutnya adalah metode penalaran menggunakan metode penalaran induktif atau inductive reasoning. Penalaran jenis ini dapat dikatakan sebagai antonim dari penalaran deduktif. Jadi kalau penalaran induktif itu dia menarik kesimpulan dari premis-premis yang bersifat khusus. Misalnya ada 3 premis nih biasanya. Yang pertama premisnya, Oza adalah mahasiswi jurusan sastra. Terus premis kedua, Oza dapat melakukan penalaran dengan baik. Dan premis ketiga, Ara adalah mahasiswi sastra. Biasanya orang itu bakalan langsung ngambil kesimpulan bahwa kalau misalnya pakai metode ini ya, dapat mengambil kesimpulan Ara dapat melakukan penalaran dengan baik karena dua-duanya itu sama-sama mahasiswi sastra. Jadi kayak dianalogikan gitu. Tapi kesimpulan yang diambil dari penalaran induktif dan kesimpulan yang diambil dari penalaran deduktif itu berbeda. Kalau misalnya kesimpulan yang diambil dari penalaran deduktif itu kesimpulannya bersifat pasti, sedangkan kalau kesimpulan yang berasal dari metode penalaran yang induktif itu tuh diambil dari kesimpulannya itu bersifat tidak pasti. Jadi biasanya penalaran induktif itu sifatnya hanya dipakai untuk sebagai hipotesis atau dugaan sementara aja. Terus di dalam konsep penalaran itu juga ada istilah logical fallacy atau sesat pikir.
Menurut salah seorang psikologis klinis, Ryan McCullin, logical fallacy adalah substantiated assertion that are often delivered with conviction that makes them sound as tough they are proven facts. Jadi dapat diartikan itu kayak pernyataan tidak berdasar, suatu pernyataan yang tidak berdasar yang ngebuat orang-orang tuh ngelihat seakan-akan itu tuh mengandung fakta yang dapat dibuktikan. Macam-macam dari logical fallacy ini sebenarnya ada banyak banget, apalagi kan manusia itu penuh dengan kekeliruan ya. Tapi di video aku kali ini aku cuma mau bahas 3. Yang pertama itu ada logical fallacy ad hominem. Jadi ini adalah sesat pikir di mana seseorang itu menyerang orang lain secara pribadi, bukan menyerang argumentasinya. Misalnya seseorang berkata, mana mungkin kamu tahu soal Ponzi-ism gitu kan. Ponzi-ism, kamu kan cuman lulusan SMA gitu misalnya. Nah seharusnya itu dia nggak berkata kayak gitu. Seharusnya dia itu tuh menyerang argumentasinya, bukan menyerang si individunya secara pribadi. Jadi mestinya dia bilangnya tuh yang kayak, enggak kok saya dapat, enggak kok ini bukan Ponzi scheme, saya selalu dapat profit atau keuntungan setiap bulan, ini pasti bukan Ponzi scheme. Jadi yang ditargetin itu mestinya argumentasinya, bukan orangnya secara pribadi. Terus yang kedua, logical fallacy yang kedua adalah hasty generalization atau generalisasi yang terlalu luas. Hasty generalization ini adalah sesat pikir di mana seseorang itu menarik kesimpulan dengan premis-premis yang sedikit sehingga premis-premisnya itu tidak mampu merepresentasikan populasi yang sebenarnya. Misalnya ada orang berkata 4 dari 5 orang Jakarta menyetujui kebijakan new normal. Pasti seluruh orang Jakarta itu bakalan menyetujui new normal. Karena dia ngeliat 4 dari 5, berarti kan mayoritas mengatakan bahwa mereka menyetujui new normal. Padahal nggak bisa secepat itu diambil kesimpulan, karena kan masyarakat Jakarta itu kan banyak. Ngambil sampel 5 itu nggak bakalan cukup buat mengambil kesimpulan bahwa semua orang Jakarta itu bakalan menyetujui kebijakan new normal. Terus logical fallacy yang ketiga itu adalah false dichotomy. Ini adalah sesat pikir di mana seseorang berpikir secara biner, dia cuma melihat dunia itu hitam putih, pro kontra gitu. Padahal sebenarnya banyak banget kemungkinan atau opsi-opsi lain selain dari 2 pilihan itu. Jadi kayak misalnya seseorang berkata, kalau kamu bukan kubu kita, berarti kamu pasti berniat untuk menyerang kita. Padahal nggak selamanya kayak gitu. Apalagi orang-orang yang bisa biasa aja gitu sama pendapat orang yang berbeda gitu kan. Jadinya tuh mungkin mereka nggak punya niatan buat menyerang kubu lain, karena mereka ya udah biasa gitu loh ngelihat pendapat yang berbeda. Jadi kayak santai aja. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat aku sampaikan. Kalau misalnya kalian punya tanggapan mengenai masalah ini, kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa juga like dan subscribe channel aku. Mungkin cukup sekian. Terima kasih.